Salam sehat dan salam kebajikan. Kembali lagi di Mimbar Pelangi Pagi, episode 10. Dirgahayu Indonesiaku. Kali ini saya mengajak untuk pendengar tidak gabuk. Gabuk adalah istilah dalam bahasa Jawa dan akan dijabarkan oleh Bapak Stephen Soekarto dalam renungan singkat pagi ini. Selamat mendengarkan. Salam pagi, salam sehat, dan salam kebajikan. Jumpa kembali pagi ini di Mimbar Pelangi Pagi dengan tema khusus menyambut hari jadi negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, selamatlah kita semua. Tema yang kita angkat pagi ini adalah tidak gabuk, tidak mandul, kendati terjal perjalanan kita. Gabuk adalah bahasa Jawa, artinya mandul, kosong, dan tidak berisi. Gabuk bukan hanya masalah tubuh. Gabuk juga dapat menerpa batin kita. Hidup batin bisa gabuk karena memang dibiarkan kering, atau gabuk karena terpisah jauh dari Dia, dan juga Dia yang menjadi tambatan hati kita. Dalam beberapa catatan harian yang dibuat oleh Bunda Teresa, ada pengakuan tentang kerapuhannya dan kegundahannya. Kadang ia merasa Tuhan absen dalam hidupnya. Dalam salah satu suratnya kepada Pater Michael van der Beek pada September 1979, tergambar kegundahan itu. Yesus mencintaimu secara khusus, tetapi aku merasa dalam diriku ada kesenyapan dan kehampaan yang luar biasa besar. Aku menatap dan tak melihat. Aku menyimak, tidak mendengar. Sepenggal catatan itu menunjukkan bahwa kadangkala kita sukar memahami jalannya Tuhan. Kadang rencana Tuhan terlalu besar dan terlalu sulit dijangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Itu yang juga dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Mereka adalah tokoh-tokoh kebenaran dan hidup suci dalam Perjanjian Baru. Zakaria dan Elizabeth merupakan pasangan suami istri yang konsisten hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Meskipun demikian, ada saat ketika mereka sukar menangkap maksud Tuhan. Zakaria merasa heran bahwa dalam masa lansia ia akan memiliki keturunan. Sebuah kemustahilan, sebab Elizabeth pun mandul. Kemandulan dan memiliki keturunan adalah isu yang sangat penting di kalangan bangsa Yahudi. Walaupun demikian, suami istri itu tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kekudusan hidupnya tidak tercemar, meskipun saat itu Elizabeth mandul. Namun iman, rohani, dan hidup spiritualnya tetap subur dalam Tuhan. Sahabat Pelangi Pagi yang berbahagia, untuk dapat paham arti gabuk atau mandul dan kemudian berempati dengan dia yang gabuk, ada cerita pendek yang ditulis oleh Arya Ningtyas di kompasiana.com. Sangat menyentuh, sangat membuat hati ini menjadi paham tentang apa itu gabuk dan apa dampaknya bagi mereka yang mengalaminya.
Tidak ada yang lebih panas seperti sebelumnya. Siang itu angin berhembus begitu kering, menggugurkan pucuk-pucuk daun dan ranting-ranting pohon mahoni di tepian jalan. Kerontang tanah jalanan penuh debu. Begitupun yang dirasakan Rukmini. Hatinya hanya kering, tapi juga getir. Hatinya tidak hanya getir, tetapi juga kerontang. Langkah Rukmini semakin terpacu menerjang kering angin dan kerontang tanah yang telah berlubang, hingga lalu lalang kendaraan pun tak dihiraukannya sambil terus terisak. Rukmini, perempuan Parubaya yang lugu dengan gaun lusuhnya, terus berjalan menyusuri jalan menuju rumah Bu Bekti. Tanpa babi bu, Rukmini langsung masuk dan tergopoh-gopoh, tangisan pun tak mampu lagi ditahannya. Benarkah saya gabuk, Bu? Tolong Ibu jujur, yakinkan saya, ucap Rukmini sambil terbata-bata. Ada apa ini, Rukmini? Ayo duduklah, tenangkan hatimu, lalu kita bicara. Bu Bekti mencoba mengurai apa yang dirasakan Rukmini. Sekarang ceritakan ada apa? Apanya yang gabuk? Biar jelas duduk persoalannya, ucap Bu Bekti pada Rukmini. Tadi ibu mertua saya datang ke rumah, lalu meminta Mas Darto menceraikan saya karena saya gabuk, katanya, dan tidak mampu memberi keturunan. Rukmini mencoba menjelaskan dengan terbata-bata. Hati saya sakit, Bu. Saya merasa tidak gabuk. Saya pernah hamil dan keguguran saat usia kehamilan saya 3 bulan. Sabar dan tabahkan hatimu, Rukmini. Mungkin mertuamu hanya berkelakar dan tidak serius. Bu Bekti masih mencoba menghibur Rukmini. Lagi pula yang menjalani kan Rukmini dan Darto. Semua kembali kepada kalian. Ibu yakin Darto tak semudah itu menceraikan kamu, Rukmini. Setiap orang menikah pastinya memang mengharap buah hati untuk meneruskan keturunannya. Tapi itu bukan kuasa kita yang hanya manusia, melainkan kuasa Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Mungkin saja yang maha hidup belum percaya pada kalian untuk dititipi keturunan. Sekarang tata hatimu dan terus berikhtiar serta berdoa dengan seluruh kemampuan kalian berdua. Sekarang bersihkan wajahmu, ambillah air wudhu supaya hatimu tenang. Lalu pulanglah, temui Darto suamimu. Pasti dia telah menunggumu di rumah untuk makan siang bersama. Kata-kata Bu Bekti ibarat embun dingin yang mengalir dari dalam tubuh Rukmini. Perlahan disekanya air mata yang tumpah ruah membasah kedua pipi dan kelopak matanya. Rukmini, perempuan desa yang setia, nurut, serta berbakti pada suaminya yang sehari-harinya hidup dalam kesederhanaan sebagai petani. Perlahan Rukmini bergegas menuju padasan, tempayan isi air di depan rumah Bu Bekti, lalu dibasuh seluruh wajahnya yang nampak sembab oleh derai air mata. Gemuruh hatinya pun telah luruh. Andai saja di dunia ini
ada banyak yang punya hati seperti Bu Bekti, rasanya pasti akan adem ayem. Semoga mertuaku dibukakan pintu hatinya olehnya. Rukmini pun pamit pulang untuk menemui Darto suaminya. Para sahabat muda dan pendengar Pelangi Pagi yang setia, banyak orang yang mengalami gabuk rohani. Relasi mereka dengan Tuhan dan sesama kering. Hidup spiritualnya tidak bertumbuh. Pengabdian pada bangsa dan negara, masyarakat dan gereja atau agama mereka terpenjara oleh jerat cinta diri yang begitu kuatnya. Indikasi gabuk rohani dapat dilihat dari sikapnya pada saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Tuhan yang dipersalahkan. Marilah kita belajar dari Zakaria, dari Elizabeth, dari Mbok Bekti, dan Rukmini juga Darto yang tetap setia pada Tuhan dalam hidupnya. Dirgahayu Indonesiaku, selamat ulang tahun di usiamu yang ke-76. Semoga tidak kau pangkas tokoh-tokoh yang gabuk, yang hanya membuat kisruh kehidupan bangsa dan negara kita. Salam sehat dan merdeka. Inti kebajikan pada pagi hari ini adalah kita seringkali mengalami yang namanya gabuk rohani. Relasi dengan Tuhan sangat jauh dan kering. Bisa dilihat dari sikap kita saat menyalahkan Tuhan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk itu, saya mengajak untuk tetap setia kepada Tuhan sehingga kita tidak terperangkap dalam sikap gabuk rohani. Salam sehat dan salam kebajikan. Dirgahayu untuk negeriku Indonesia yang ke-76 dan nantikan Mimbar Pelangi Pagi di episode berikutnya. you.